Baik, selamat siang semuanya. Kesempatan kali ini kita akan coba masuk ke materi Excel ya. Excel lanjutan kalau tidak salah ke pertemuan keempat untuk Excelnya. Oke, di sini saya sudah siapkan dua sheet ya atau dua latihan. Yang pertama ada insert chart, menyisipkan grafik. Yang kedua ada fungsi if. Nah, fungsi if ini saya sudah siapkan banyak tabel ya, tabel contoh untuk pengerjaan mulai dari fungsi if, maksudnya if dengan dua kriteria ya, dua pemilihan. Kemudian ada if majemuk, jadi pemilihannya lebih dari dua. Kebetulan di sini ada tiga pemilihannya ya. Nah, majemuk di sini bisa lebih dari dua, bisa tiga, empat dan seterusnya. Kemudian ada VLOOKUP dan HLOOKUP. Nah, di mana VLOOKUP ini menggunakan tabel yang lain, hampir sama dengan if, seperti contoh yang ini yang di atasnya. Tetapi kalau HLOOKUP dan VLOOKUP itu dia menggunakan tabel tersendiri ya, tabel terpisah. Jadi contohnya di sini ada tabel yang harus diisi, kemudian ada tabel pengisiannya atau kriteria pengisiannya sama dengan yang sebelumnya ya. Nah, kemudian ada HLOOKUP. Jadi ada VLOOKUP dan HLOOKUP ya. Berikutnya lagi ada fungsi AND dan OR. Fungsi AND dan OR, di mana fungsi AND di sini adalah logikanya dua benar, kalau OR salah satu benar ya. Nah, berhubung tabelnya banyak, jadi nanti kita sesuaikan dengan waktu yang tersedia ya. Kalau misalkan memungkinkan kita bahas semua tabel ini, kalau tidak memungkinkan mungkin menyesuaikan dengan waktu ya, apa fungsi if saja dulu terlebih dahulu atau sama VLOOKUP. Oke, langsung ke latihan pertama. Di latihan pertama ini ada insert chart. Nah, ini mungkin agak mudah, harusnya kita sampaikan di pertemuan sebelumnya ya. Nah, kita sudah siapkan nih tabelnya, jadi tidak usah nanti untuk file yang ini nanti saya share juga ya, tidak usah kalian ketik ulang. Jadi nanti tinggal kalian masuk ke menu grafiknya gitu. Nah, caranya langsung saja kita coba. Ini tabelnya sudah diketik, sudah diisi, kemudian di blok tabelnya, kemudian masuk ke menu insert, kemudian ada chart di sini. Nah, untuk chart atau grafik di sini ada macam-macam variasi atau jenisnya ya, atau tipenya yang bisa kita pilih. Mulai dari grafik kolom, kemudian grafik garis, grafik lingkaran dan seterusnya ya. Untuk melihat semua grafik ada di sini ya, bisa diklik tanda panah kecilnya. Nah, kemudian kita bisa pilih jenis grafiknya. Jadi bisa langsung masuk ke menu grafik atau bisa langsung pilih di antara toolbar yang ada di layar komputer atau di bawah menu ini. Nah, simple saja, kita langsung masuk ke contohnya. Yang kita pilih adalah grafik kolom. Kemudian kita pilih grafik kolomnya yaitu yang 3D yang ini. Jadi bebas ya ini pilihannya. Misalkan seperti ini. Nah, muncul langsung grafik, di mana grafik ini diambil dari tabel sebelah kiri yang tadi kita pilih. Nah, tinggal kita rapikan atau kita tambahkan ya. Misalkan untuk menambahkannya ada di sini nih. Misalkan kita tambah judul dan yang lainnya. Contoh yang dipilih yang ini. Nah, sekarang ada judulnya ya, ada atau chartnya. Jadi kalian bisa pilih di antara layout yang ada di menu tersebut. Grafiknya, misalkan di sini grafiknya jumlah kelas lah ya, jumlah peserta lah misalkan. Nah, jumlah peserta misalkan. Kemudian ini yang warna hijau, biru ini adalah jumlah peserta yang 12 nih, 11, 14. Itu pasti akan sama dengan yang ini. Kemudian ada jumlah total yang ini ya 25. Nah, yang merah ini berarti jumlah perempuan. Ini laki-laki, ini perempuan, kemudian ini jumlah total. Nah, silakan misalkan bisa ditambahkan dengan keterangan-keterangan yang lain seperti ini ya. Mau dirubah warnanya juga boleh, mau dirubah apa lagi ya. Udah itu kali ya untuk grafik. Oke, untuk grafik cukup berapa detik nih atau berapa menit.
Oke, kita lanjutkan sekarang ke sheet yang kedua, yaitu if ya, fungsi if. Nah, rumus if atau fungsi if sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya ya, sudah ada penjelasan if. Nah, saya jelaskan ulang lagi sebelum kita membuat atau mengisi tabel yang ada di depan kita ini. Yang pertama, fungsi if ya, bentuknya sama dengan if logical ya, atau rumusnya ini ya, if logical test value if true titik koma value if false. Jadi logical test di sini adalah tempat menyimpan kode ataupun yang akan dites ya. Contoh di sini ada kode 101. Nah, ini yang dimaksud dengan logical test. Logical test atau yang akan diuji. Kemudian value if true, nilai jika benar dan nilai jika salah. Maksudnya jika kodenya cocok atau kodenya sama, maka akan diisi nilai apa yang benar yang sama dengan kode tersebut, dan apa yang akan diisi jika tidak sama dengan kode tersebut. Gitu ya. Cara bacanya if di sini tadi ya. Jika if itu jika x di sini kondisi, jika x sama dengan n maka y, jika tidak maka z ya. Jika kondisinya sama maka nilainya y, ini yang benar, value if true. Jika tidak maka z, value if false. Oke, kita langsung ke tabelnya ya. Yang pertama ada tabel di sini mulai dari kode, kemudian kodenya sudah ada isiannya, kemudian ada barang dan harga, di mana barang dan harga ini kita ambil dari kode. Nah, jika kodenya 101, di bawah ada keterangannya. Jika kodenya 101 maka barang ini adalah keyboard ya. Jika kodenya 102 maka barang ini adalah hard disk. Nah, kalau misalkan datanya sedikit mungkin kita bisa langsung isi ya, ini keyboard, ini hard disk dan seterusnya. Tetapi dalam penggunaan Excel, nah biasanya datanya itu banyak ya, maka memerlukan rumus. Tidak bisa manual atau tidak boleh manual untuk menghindari kesalahan atau salah ketik. Berikutnya harga. Harga juga sama dengan tadi sebelumnya. Jika kodenya 101, karena tadi ini keyboard, maka harganya 50.000 ya. Jadi jika 101 maka 50.000, dan jika 102 maka harganya 550.000. Oke, langsung ke TKP. Rumusnya sama dengan if kurung buka, kan tadi logical test ya. Nah, ini sudah ada keterangannya logical test. Logical test itu adalah tempat penyimpanan kode atau tes yang akan dicocokkan dengan nilai yang akan muncul. Nah, logical testnya ini kan kebetulan ada di B12 ya. B12. Logical testnya jika B12 itu apa? Nah, logical testnya adalah 101. Nah, di sini kan jika 101 maka keyboard. Jadi jika B12 sama dengan 101 makanya itu titik koma pengetikannya ya. Value if true-nya adalah keyboard, berarti kutip, pakai kutip ganda, keyboard, kutip lagi seperti ini. Nah, lanjutkan value if false. Jika tidak 101 maka diisinya apa? Karena kebetulan di sini ada dua kode, yang satu keyboard, yang satu hard disk, maka value if false-nya adalah hard disk. Lanjutkan. Nah, sampai sini kira-kira bisa dipahami tidak? Sekali lagi ya, kita jelaskan. Jika B12, jika yang ada di sini B12 101 ini adalah 101, jadi jika 101 ini adalah 101 sesuai dengan keterangan yang ada di bawahnya, maka 101 ini adalah keyboard. Nah, berhubung ini ada dua value, dua nilai, maka selain keyboard dikatakan value if false, artinya salah, artinya bukan 101, isinya adalah hard disk. Gitu ya. Kita enter. Nah, 101 adalah keyboard, benar. Nah, untuk yang bawahnya juga sama rumusnya dengan yang tadi, tetapi karena ini berurutan ke bawah ya, berurutan, maka kita bisa copy paste rumusnya ke bawah dengan cara di handle. Di handle itu seperti ini ya, ditarik titiknya. Saya besarkan dulu layarnya. Nah, ini kalau kita klik di yang sudah diisi ini, ada titik kecil di sebelah kanan bawah. Ini yang disebut dengan handle. Kita tarik handlenya ke bawah seperti ini. Jadi yang bawahnya tidak usah diketik manual seperti tadi, langsung di copy paste rumus.
Kita cocokkan 102 hard disk benar, 101 keyboard dan seterusnya. Ini sudah benar rumusnya. Oke, berikutnya langsung ke harga. Rumusnya sama dengan yang tadi, tetapi di sini kode 101 adalah 50.000 bukan lagi ke keyboard. Ya, kita lanjutkan sama dengan if kurung buka logical testnya adalah 101, kemudian sama dengan 101 kemudian kutip. Nah, 101 tidak menggunakan kutip karena 101 di sini adalah angka bukan huruf ataupun bukan karakter. Ya, jadi 101 tanpa kutip. Kita lanjutkan kutip sekarang 50.000 ya, 50.000. Kemudian kutip lagi. Nah, kalau 50.000 ini karena nilai yang yang akan dimunculkan, jadi menggunakan kutip ganda. Tidak menggunakan kutip ganda pun sebenarnya boleh karena ini berupa angka. Kita lanjutkan dulu, titik koma, selain 50.000 berarti 550.000 harganya. Lanjutkan 550. Nah, tanpa menggunakan titik dan tanpa menggunakan koma untuk nilai ini 50.000 dan 550.000. Oke. Nah, sebelum pembuktian ini rumusnya benar atau salah, kita coba enter dulu. Nah, muncul 50.000. Kita cek. Ini kodenya 101 dan harganya 50.000. Sudah benar berarti. Nah, kita cek ke bawahnya apakah benar juga atau ada kesalahan rumus. Kita tarik ke bawah 550.000 ini 102 benar berarti ya. Oke, lanjutkan ke bawah semuanya. Oke, seperti ini ya. Sekali lagi untuk angka ini 50.000 karena ini berupa angka dan ini adalah angka yang akan dimunculkan value if true dan value if false, maka boleh menggunakan tanda kutip ataupun tidak menggunakan tanda kutip ganda seperti ini. Berikutnya sudah 12 menit. Berikutnya sama dengan yang tadi fungsi if, tetapi di sini keterangannya jika nilai 50 ke atas maka lulus. Keterangannya jika nilai di bawah 49 maka tidak lulus. Berarti kalau 50 lulus ya, 50 ke atas. Nah, kalau nilainya 49 berarti tidak lulus. Berarti batasnya 50 atau sama dengan 50 ke lebih besar sama dengan. Jadi keterangannya lebih besar sama dengan, bukan lebih besar saja. Oke, kita lanjut ke rumus sama dengan logical testnya yang 90 ini kan ada di F12. Jika F12 lebih besar sama dengan 50 berarti lebih besar sama dengan, penulisannya seperti ini. Lebih besar sama dengan ada yang kelewat. If-nya kelewat. If logical test lebih besar sama dengan 50. Nah, jika yang 50-nya tidak lulus maka operator ini lebih besar saja ya, bukan sama dengan. Karena ini 50-nya ikut lulus, maka lebih besar sama dengan. Oke, kita lanjutkan. If F12 lebih besar sama dengan 50, keterangannya lulus. Berarti kutip, koma dulu ya, titik koma, kemudian kutip, lulus. Nah, ini yang akan dimunculkan di kolom keterangan ini. Nah, sebaliknya apa atau value if false-nya apa? Berarti tidak lulus. Lanjutkan, titik 2, kutip, tidak lulus. Kutip ganda ya, kutip ganda lagi, kemudian tutup kurung. Oke, seperti ini. Jadi jika nilainya lebih besar daripada 50 maka lulus, jika besar nilai di bawah 49 maka tidak lulus. Maka rumusnya seperti ini. If F12 lebih besar sama dengan 50, maka value if false true-nya lulus dan value if false-nya tidak lulus. Kita coba enter. Nah, nilai 90 dan lulus. Kita coba yang bawahnya, kita copy paste saja, kita copy rumus. Ini juga lulus. Sekarang yang 50. Karena di sini 50 ke atas, kita lihat ini apakah lulus atau tidak. Nah, 50 lulus. Karena ini 50 ya. Kalau tadi rumusnya lebih besar saja tanpa sama dengan seperti ini, maka 50 tidak lulus. Oke, kita balikan lagi ke rumus yang sebelumnya. Bawahnya copy paste tidak lulus sama. Kita cek langsung ke bawah. 65 lulus, 30 tidak lulus, 34 tidak lulus, 45 tidak lulus dan 70 lulus. Seperti itu ya untuk fungsi logical if. Nah, berikutnya di bawahnya ada if majemuk. Nah, if majemuk di sini berarti lebih dari dua pilihan ya. If value if true dan if value false-nya lebih dari dua. Oke, nah berhubung waktunya sudah lumayan 14 menit, jadi untuk tabel yang berikutnya ini ya
nanti akan saya coba di video berikutnya. Jadi supaya tidak terlalu panjang untuk video yang sekarang ini. Oke, untuk filenya tetap saya kirim lengkap sampai bawah. Jadi silakan boleh latihan sendiri untuk rumus if majemuk, kemudian VLOOKUP dan HLOOKUP. Sama satu lagi nih tambahannya ada fungsi AND dan fungsi OR. Wih, banyak ya di bawahnya ya. Silakan boleh dicoba dulu sendiri atau boleh nanti tunggu di video berikutnya. Dari saya sekian dulu. Terima kasih. Selamat siang menuju sore.